Selamat datang di dokumenter Goa Putri, sebuah tempat yang memadukan keindahan alam, sejarah, dan legenda yang penuh pesona. Goa Putri terletak di Desa Padang Bindu, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Dengan lokasi strategis sekitar 1 km dari jalan utama yang menghubungkan Batu Raja dan Muara Enim. Goa ini telah menjadi daya tarik wisata utama, tidak hanya bagi wisatawan lokal tetapi juga mancanegara. Tidak heran, Goa Putri dinobatkan sebagai salah satu ikon kebanggaan pariwisata Sumatera Selatan. Goa Putri tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga memiliki sejarah panjang yang melekat dengan budaya dan kepercayaan masyarakat setempat. Menurut legenda, goa ini erat kaitannya dengan kisah Dayang Merindu, seorang selir dari Prabu Amir Rashid, penguasa kerajaan Ogan. Cerita ini dimulai saat Dayang Merindu, seorang putri yang dikenal cantik, sedang mandi di Sungai Sumuhun yang mengalir di dalam goa. Saat itu, seorang pengembara bernama Serunting Sakti melewati dan mencoba menyapanya. Namun, Dayang Merindu yang sedang asyik mandi tidak memperhatikan keberadaan Serunting. Merasa tersinggung, Serunting Sakti melontarkan kutukan. "Sombong nian putri ini, diam seperti batu." Dan sekejap, Dayang Merindu berubah menjadi batu. Tempat ini kemudian dikenal sebagai Goa Putri, tempat di mana cerita rakyat yang syarat dengan pesan moral ini lahir. Halo semua, saya di sini di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Di sini saya akan mengajak Anda menjelajahi keindahan alam dan cerita mistis Goa Putri. Goa ini adalah salah satu destinasi yang menawarkan lebih dari sekedar panorama, dengan cerita legenda yang kaya dan informasi alam yang luar biasa. Goa Putri adalah perpaduan sempurna antara keajaiban alam dan warisan budaya. Mari kita telusuri di dalam. Saya yakin Anda akan terpesona dengan apa yang kita temukan di dalamnya. Langkah pertama sebelum memasuki Goa Putri adalah melakukan ritual kecil sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Wisatawan diminta mengetuk dinding goa sebanyak 3 kali, sebuah simbol salam kepada para penjaga goa yang dipercaya melindungi tempat ini. Selain itu, para pengunjung diingatkan untuk menjaga sikap, perkataan, dan perbuatan selama berada di dalam goa. Masyarakat setempat percaya bahwa tindakan yang tidak sopan dapat membuat penunggu goa marah, yang dapat membawa ketidakberuntungan. Ritual ini menjadi bukti kuat bagaimana masyarakat menjaga hubungan harmonis antara manusia, alam, dan tradisi leluhur. Saya di sini sebagai petugas di lapangan di Goa Putri. Kadang-kadang kita jadi tour guide-nya juga di dalam sini. Jadi kalau adik-adik mau bertanya, silakan. Biasanya wisata Goa Putri ini dibuka untuk weekend saja atau hari tidak weekend bisa didatangi? Goa Putri ini dibuka setiap hari. Jadi mulai dari hari Senin sampai hari Minggu kita buka terus. Kita layani selagi pengunjung ada di sini, kita tetap layani. Jadi kalau untuk weekendnya itu istilahnya hari-hari yang ramai dikunjungi. Jadi kalau hari-hari bukan weekend, ya pengunjungnya biasa-biasa saja. Jadi intinya kita buka setiap hari. Kira-kira yang terdapat di dalam Goa Putri itu ada apa saja? Di dalam Goa Putri ini ada yang namanya kembang dadar, ada tempat pembaringan putri, ada juga tempat pemandian putri, ada ruang harimau penjaga. Jadi ada tempat yang istilahnya di sana ada mistisnya juga ada gitu kan. Jadi ada 3 tempat yang sering dikunjungi orang itu. Tempat mistisnya itu ada di satu spot atau ada di tempat lain? Jadi tempat yang paling mistis itu ada di tempat pemandian Putri Dayang Merindu. Jadi di tempat ini sangat banyak dikunjungi orang karena menurut orang-orang, setelah mungkin dahulunya ada orang pintar mengatakan bahwa di sana kalau kita turun di tempat pemandian putri ini, kita cuci muka, cuci tangan, sambil berniat memohon kepada Yang Maha Kuasa, apa yang kita niatkan bisa dijabah. Jadi pada intinya tempat pemandian putri ini adalah tempat mustajab untuk memanjatkan doa. Kenapa Goa Putri ini dinamakan dengan Goa Putri, Pak, pada sejarahnya? Pada awalnya Goa Putri ini
gua ini bukan Gua Putri namanya. Jadi orang kampus ini dahulu menyebutnya ini Sukuman Dusun. Sukuman Dusun. Jadi maksudnya Sukuman Dusun. Sukuman artinya gua, ya dusun artinya desa kan. Berarti milik orang desa sini. Nah, karena gua ini pada tahun 1990-an dibuka jadi objek wisata. Jadi nama gua ini dirubah menjadi namanya Gua Putri. Kenapa dirubah jadi Gua Putri? Karena diambil dari penguasa di sini Putri, ini gua, jadi guanya miliknya Putri. Jadi kalau kita jual wisata ini dengan nama Sukuman Dusun, kurang pas ya. Jadi kalau kita rubah jadi Gua Putri, jadi ada nilai jualnya. Begitu ceritanya. Kalau gitu sekian Pak, terima kasih atas penjelasannya. Ya. Terima kasih Pak. Ketika memasuki Gua Putri, Anda akan disambut oleh pemandangan yang menakjubkan. Mulut gua yang besar memungkinkan rombongan wisatawan untuk masuk secara bersamaan. Namun, seiring Anda melangkah lebih jauh ke dalam, suasana berubah. Anda akan menemukan stalaktit yang menggantung indah di langit-langit gua. Sementara stalagmit berdiri kokoh di lantai gua. Kedua formasi ini merupakan hasil proses geologi yang terjadi selama ribuan tahun. Ketika tetesan air yang mengandung kalsium karbonat perlahan membentuk struktur bebatuan yang memukau. Cahaya lampu berwarna-warni yang dipasang oleh pengelola mempercantik suasana, menciptakan refleksi yang mempesona di dinding-dinding goa. Di tengah perjalanan, Anda akan menjumpai aliran sungai Sumuhun yang jernih, dengan suara gemercik airnya yang menenangkan. Sungai ini memiliki lebar sekitar 20 meter dan panjang 160 meter. Menjadi salah satu elemen penting dalam kisah legenda Gua Putri. Kapan Dinas Pariwisata meresmikan Gua Putri? Oke, terima kasih. Jadi adik-adik mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik program studi Gua Putri itu kalau masyarakat Padang Bindu pada umumnya itu menyebut Gua Putri itu sebagai Sukuman Dusun. Nah, itu Sukuman Dusun sebutan. Kemudian di kita manusia modern menyebutnya seperti itu. Itu ada satu kisah, ada cerita yang sangat menarik di Gua Putri. Gua Putri ini mulai booming ya di tahun 90-an. Mulai disebut sebagai Gua Putri di masyarakat umum. Sebenarnya ada satu kisah yang menarik di Gua Putri itu sehingga masyarakat pemerintah Kabupaten itu menyebutnya dengan sebutan Gua Putri, termasuk penamaan tempat lokasi nama jalan dan lain sebagainya. Nanti akan coba saya jelaskan. Jadi kalau adik bertanya kapan itu diresmikan, sebenarnya Apa yang menjadi daya tarik utama dari Gua Putri sehingga akhirnya dijadikan destinasi wisata, Pak? Oke, jadi Gua Putri ini sangat menarik. Kalau kita berjalan berwisata goa di beberapa tempat, saya tidak pernah menemukan goa yang seindah Gua Putri. Kata Bapak tadi kan ada sungai Semangun ya, Pak ya? Semungun. Semungun. Iya. Nah, itu jarak dari Gua Putrinya jauh nggak, Pak? Jadi kalau kita berkunjung ke Gua Putri, Sungai Semungun itu justru ada di dalam gua. Dalam gua ya? Nah, di dalam gua mengalir ke arah Sungai Ogan. Nah, itulah Sungai Semungun. Jadi sebenarnya di dalam Gua Putri itu ada sungai di bawah tanah yang mengalir juga ke arah Gua Selatu. Ya, itu panjangnya kurang lebih sekitar 200 meter lebih sampai hampir 300 meter. Kalau kita Gua Putri ada objeknya Gua Putri, ada sungai juga di bawah tanah. Jadi sangat luar biasa. Gua Pindul hanya ada sungai di bawah tanah dan dikunjungi oleh banyak orang, menjadi terkenal. Jadi kita sama-sama berharap agar pemerintah daerah, termasuk DPRD dan semua stakeholder yang mempunyai kepentingan untuk memajukan Kabupaten Ogan Komering Ulu harus punya kepedulian dengan aset budaya ini. Gitu.
Jogja ada namanya Gunung Kidul, itu daerah minus. Ya. Tapi mereka ketengahkan coba potensi-potensi yang ada, termasuk dari kuliner yang agak eksotis, apa itu, belalang goreng, ya kan, ulet goreng, kemudian buah-buahnya semua. Tapi masyarakatnya secara bersama-sama semangat gitu. Sejak kapan Gua Putri mulai dikelola oleh Dinas Pariwisata atau pihak berwenang, Pak? Jadi sejak booming atau diresmikan tahun 90, ya, pemerintah sudah berusaha untuk melakukan pengelolaan secara profesional terkait dengan Gua Putri. Tapi tentu dengan skala atau upaya yang kecil-kecilan dulu. Nah, saat ini kita sudah mulai menertibkan dengan menarik retribusi dari para pengunjung. Apakah Gua Putri awalnya merupakan tempat yang digunakan untuk kegiatan lain sebelum dijadikan objek wisata, Pak? Ya, jadi di situs atau kawasan Gua Putri itu terdapat banyak sekali gua. Menurut penelitian dari para ahli yang sudah melakukan di sana, itu ada kurang lebih 60 gua lagi di kawasan Gua Putri. Yang ada sekarang yang terkenal yang sudah kita dengar dan bisa dikunjungi adalah Gua Putri, Gua Harimau, Gua Selabut. Ada 3 gua di sana. Nah, ada yang lain lagi. Kata Bapak tadi kan ada Gua Harimau dan Gua Sabe, Pak. Itu pengunjung saat berkunjung ke Gua Putri itu apakah bisa masuk ke gua tersebut? Bisa. Jadi untuk Gua Harimau, karena itu adalah situs yang sekarang sedang dilakukan objek penelitian di situ, maka untuk masuk ke Gua Harimau harus didampingi dan harus ada kepentingan yang jelas untuk pendidikan, penelitian, baru bisa kita dampingi untuk masuk ke Gua Harimau. Apakah ada program atau event khusus yang diselenggarakan di Gua Putri, Kak, sepanjang tahun ini? Baik, jadi beberapa tahun yang lalu ada satu calendar of event yang menjadi event tahunan di Kabupaten Kebumen, namanya Festival Gua Putri. Ya, tetapi sejak COVID 2019 dan hingga saat ini 2024, artinya sudah 5 tahun, itu festival sudah tidak dijalankan lagi. Terkendala utama adalah pembiayaan. Kegiatan apa saja yang biasanya bisa dinikmati wisatawan saat berkunjung ke Gua Putri, Pak? Ya, jadi kalau saat ini kegiatan yang bisa dinikmati oleh pengunjung adalah selain menikmati dari keindahan gua pada saat air bagus, ya, artinya kalau sekarang debit air mencukupi, di depan gua itu sebenarnya bisa tempat jadi pemandian. Apakah ada pemandu wisata atau panduan yang dapat membantu pengunjung di Gua Putri, Pak? Ya, jadi pada umumnya tempat-tempat wisata itu sudah tersedia berupa booklet atau pamflet terkait dengan panduan-panduan, ya kan, itu juga sudah kita sediakan, terutama dari bidang promosi. Dan yang pasti adalah kita juga punya guide di sana, jadi pemandu wisata. Nah, ini yang kita upayakan harus tetap ada, ya. Nah, ini paling penting tolong dicatat juga, biar didengar juga oleh pemerintah daerah, ya, bahwa Gua Putri itulah aset yang tidak ternilai harganya, luar biasa, dan itu harus tetap dijaga. Pegawai negeri sipil hanya ada satu di sana itu, yang kita sebut dengan Kepala UPTD. Kepala UPTD tidak akan mampu menjaga Gua Putri tanpa dibantu oleh staf. Staf tidak ada yang PNS di sana itu. Yang ada adalah tenaga pengelola. Tenaga pengelola ini kita bayar dari kegiatan pengelolaan destinasi wisata. Apakah Dinas Pariwisata memiliki rencana untuk pengembangan atau perbaikan infrastruktur di sekitar Gua Putri? Oh, pasti. Jadi salah satu tugas Dinas Pariwisata itu adalah untuk melestarikan, mengembangkan kebudayaan situs yang ada di tempat-tempat wisata.
Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktu untuk wawancara hari ini. Sama-sama. Kepada Jadi, Pak Alfarisi terima kasih selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Pak Awan Doni Kepala Bidang Destinasi, Bu Yunita Kepala Bidang Kebudayaan. Jadi kami juga berterima kasih sekali lagi atas kunjungan adik-adik mahasiswa. Sesungguhnya inilah yang kita perlukan agar upaya untuk dapat melestarikan, membangun kebudayaan yang ada di Kabupaten Kemering Ulu ini bisa kita kerjakan bersama-sama. Gua Putri tidak hanya menjadi objek wisata alam, tetapi juga pusat dari tradisi dan budaya lokal. Setiap tahun, masyarakat sekitar mengadakan upacara adat sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Salah satu ritual yang menarik adalah prosesi penyucian Sungai Sumuhun, di mana masyarakat berkumpul untuk melakukan doa bersama dan simbolis pembersihan sungai. Ritual ini memiliki makna mendalam tentang pentingnya menjaga keharmonisan antara manusia, alam, dan leluhur. Para wisatawan yang berkunjung di waktu-waktu tertentu dapat menyaksikan langsung prosesi ini, memberikan pengalaman budaya yang tak terlupakan. Selain sebagai destinasi wisata, Gua Putri juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Keberadaan gua ini menciptakan peluang ekonomi baru, seperti penyediaan jasa pemandu wisata, penjualan makanan lokal, hingga kerajinan tangan khas daerah. Selain itu, Gua Putri juga menjadi sarana edukasi yang kaya, baik bagi siswa maupun penelitian geologi. Wisatawan tidak hanya menikmati pemandangan indah, tetapi juga mendapatkan wawasan tentang proses pembentukan goa dan nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh masyarakat setempat. Inilah bukti nyata bagaimana alam dan budaya dapat berkolaborasi untuk menciptakan manfaat yang luas bagi semua pihak. Jika dilihat dari perspektif ilmiah, Gua Putri merupakan keajaiban geologi. Gua ini terbentuk dari proses pelarutan batu kapur oleh air selama ribuan tahun, menciptakan formasi berbatuan unik seperti stalaktit dan stalagmit. Setiap tetesan air yang jatuh membawa mineral yang perlahan membentuk struktur yang kita lihat hari ini. Proses ini tidak hanya menarik bagi ahli geologi, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana alam bekerja menciptakan keindahan dengan sabar dan presisi. Perjalanan kita di Gua Putri membuktikan bahwa alam, budaya, dan sejarah dapat berpadu menjadi satu kesatuan yang memukau. Goa ini bukan hanya sebuah goa batu biasa, tetapi sebuah warisan yang kaya akan cerita, legenda, dan pelajaran tentang kehidupan. Mari kita jaga dan lestarikan Gua Putri, tidak hanya sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai simbol kebanggaan dan identitas budaya masyarakat Ogan Komering Ulu. Karena hanya dengan melestarikan warisan ini, kita dapat memastikan bahwa generasi mendatang dapat menikmati keindahan yang sama seperti yang kita saksikan hari ini. Saya sangat terkesan dengan pengalaman yang saya dapatkan di dalam Gua Putri hari ini. Gua Putri memberikan kita wawasan tentang bagaimana legenda, sejarah, dan alam dapat hidup berdampingan. Pengalaman ini mengajarkan saya betapa pentingnya menjaga warisan dan alam seperti Gua Putri. Semoga lebih banyak orang yang terinspirasi untuk ikut melestarikan tempat-tempat seperti ini.